상황에서 벌어지긴 했지만 실제로 오늘 일가족이 기소되거나 법정에. Oke, selamat datang lagi guys di channel ini ya, bersama saya Aldo dari Detektif Aldo guys. Dan di video kali ini gue pengen ceritain soal social issue di Korea Selatan lagi nih. Karena menurut gue ini negara yang lagi cukup seru buat diperhatiin ya. Jadi ini soal stresnya hidup di negara K-pop plus seberapa sadisnya company chaebol namanya ya. Chaebol, gue juga gak tahu sih sebenarnya cara baca gimana. Intinya chaebol itu perusahaan-perusahaan gede lah kayak Samsung dan kawan-kawan lah ya. Dan intinya kita semua tahu bahwa Korea Selatan memang adalah sebuah negara economic powerhouse dan juga negara yang luar biasa sebenarnya lewat industri K-popnya yang makin menggila hari-hari ini ya, dan bahkan sudah berhasil nembus market barat. Tapi yang perlu kita tahu juga bahwa Korea Selatan adalah negara di grup OECD alias Organization for Economic Cooperation and Development Country yang punya angka bunuh diri tertinggi di daftar itu. Pertanyaannya kenapa? Mari kita bahas di video kali ini. So, let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Nah, pertanyaannya kan adalah kenapa negara semaju itu, economic powerhouse, dengan brand lokal yang sudah go internasional kayak Samsung, LG, Hyundai, dan kawan-kawan, itu bisa punya angka bunuh diri terbesar di organisasi atau daftar negara OECD tersebut. Jawabannya adalah distopia yang mengerikan yang ada di Korea Selatan. Yang bisa gue sederhanakan sebagai negara yang sangat kompetitif untuk bisa bertahan hidup di sana. Khususnya untuk anak muda. Kenapa? Nah, karena dari jam sekolah SMA-nya aja, Korea Selatan tuh udah bikin cukup stres. Anak-anak sekolah itu masuk dari jam 7.30 pagi. Terus selesai di jam 10 malam. Bahkan sekolah itu bukan tempat makan sampai malam. Jadi industri permakanannya juga laku kayaknya ya. Dan setelah pulang jam 10 malam, anak-anak sekolah ini masih harus belajar sendiri lagi selama 2-3 jam lagi. Dan baru tidur di jam 2-3 pagi. Dan tidur selama 4 jam dan masuk lagi di jam 7.30 pagi. Dan mereka bakal ngelakuin itu selama 3 tahun berturut-turut tanpa jeda. Dan lu bisa bayangin ya, di kepadatan itu, kelas olahraga di Korea itu tuh diadakan sebanyak 2 kali seminggu. Lu bisa bayangin rasanya udah tidur aja gak cukup, terus kudu kelas olahraga yang juga penting bagi nilai rapot lu. Dan lu harus lakuin itu selama 2 kali seminggu dalam kondisi kurang tidur. Lihat matahari aja gua rasa sudah sumeng rasanya kalau belum tidur. Ini disuruh olahraga dan harus kompetitif juga demi nilai rapot lu. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa mereka harus sekolah selama itu? Karena di Indonesia aja mungkin ditambah sama les-lesan setelah sekolah menuju UN misalnya. Paling kita jam 7 malam tuh udah selesai lah ngerjain PR dan sebagainya. Dan bisa leha-leha dan sisanya bisa nongkrong di toko kopi buat ngomongin lu punya duit, lu punya kuasa sama temen-temen lu. Nah, mungkin jawaban sederhananya kenapa bisa selama itu, karena ternyata anak-anak SMA di Korea Selatan ini harus bertarung dengan sangat keras di uji masuk ke perkuliahan nanti. Yang salah satu indikatornya adalah harus menyertakan nilai sekolah lu tentunya. Dan untuk mematangkan jurusan apa yang mau lu ambil juga. Karena setelah lu pilih sebuah jurusan, lu gak bakal bisa ganti itu jurusan kalau misalnya lu kuliah di Korea Selatan. Jadi kalau di Indonesia tuh bisa fleksibel, kayak Rocky Gerung gitu ya, gonta-ganti jurusan kalau gak cocok di tengah jalan. Di sana tidak bisa sama sekali. Makanya mereka mesti mati-matian di sekolah selama jadi anak SMA untuk dapetin nilai bagus dan pastiin kemampuan mereka untuk milih jurusan yang tepat dan ada di sana. Tapi tantangannya bukan sampai pada nilai SMA lu doang, tapi juga seberapa kaya orang tua lu. Karena buat masuk ke kampus-kampus besar di Korea Selatan setelah lulus, nilai itu bukanlah segalanya ternyata. Karena seberapa kayanya orang tua lu itu juga jadi faktor yang cukup penting. Karena kampus-kampus besar ini itu bakal ngelihat pekerjaan bapak mak lu. Kalau bapak mak lu itu dokter, pengacara, atau mungkin bisnismen kaya, otomatis lu tuh pasti bisa masuk ke kampus-kampus gede tersebut, didukung dengan nilai lu yang bagus juga.
Ditambah lagi misalnya lu ngabisin beberapa tahun di negara barat, yang acuannya Inggris lu pasti jadi bagus kalau lu kuliah di negara barat. Ini juga bakal jadi nilai tambah lu untuk bisa masuk ke kampus terkenal. Karena bagi kampus-kampus besar ini, yang bisa bikin industri edukasi ini terus jalan, ya pasti murid-murid yang keluarganya super kaya raya, biar orang tuanya tetap bisa diperes terus buat investasi ke industri pendidikan ini. Dan kalaupun emang orang tua lu kaya raya banget, lu juga harus pastiin bahwa lu emang sepintur itu kan. Dan lulus dari kampus terkenal. Kalau mau masuk ke perusahaan-perusahaan konglo grupnya cebol seperti Samsung dan kawan-kawan. Dan waktunya untuk bisa masuk juga nggak panjang. Karena biasanya 1-2 tahun sebelum lulus kuliah, perusahaan-perusahaan gede itu biasanya udah headhunting para mahasiswa ini. Untuk mereka rekrut dalam status belum lulus. Dan metode ini tentunya dipakai oleh para perusahaan cebol ini untuk mempercepat regenerasi karyawan dengan lebih cepat dan intinya bisa efisiensi dana. Karena anak belum lulus atau baru lulus pasti gajinya lebih kecil dibanding yang umurannya udah pada mapan yang minta gaji lebih gede. Dan gilanya lagi, perusahaan-perusahaan cebol ini yang buka lowongan 2 kali setiap tahunnya itu cuma mampu menyerap 1,9% dari total pelamar yang biasanya di angka 200 ribuan. Berarti yang berhasil jadi karyawan itu cuma 3.800-an. Jadi kesimpulannya, udah lu kudu lembur siang malam di SMA, lu harus kaya banget dari bapak emak lu, dan lu harus pinter banget buat berebut kursi kerjaan perusahaan gede yang cuma 1,9% itu di hampir setiap tahunnya. Sejauh itu udah ada 3 faktor yang dari tadi gue kasih tahu. Jadi kalau 3 faktor itu tidak terpenuhi atau sialnya lu nggak masuk ke 1,9% yang tadi gue sebutin, ya intinya lu bakal berakhir di perusahaan menengah yang cuma bisa gaji lu paling besar di 300 juta setahun. Berarti 1 bulannya sekitar 25 juta yang dimana masuk ke angka pas-pasan kalau di Korea Selatan. Karena rata-ratanya aja sebulan seperti yang gue googling ya, untuk hidup cukup nyaman itu lu butuh pengeluaran sekitar 20 jutaan kalau lu hidup mandiri di sana. Atau bottom-bottomnya di 15 jutaan lah, udah termasuk tempat tinggal, pulsa dan lain-lain itu pun juga pas-pasan. Itu belum hitungan harus nabung berapa ya intinya ya. Ya bahasa singkatnya secara akarnya, kalau lu nggak kaya, ya lu nggak bisa sekolah di sekolah terbaik. Dan akhirnya lu nggak bisa masuk perusahaan yang terkenal seperti perusahaan-perusahaan cebol. Jadi bapak lu harus kaya, kalau nggak kaya ya piara tuyul. Tapi kan masalahnya di Korea Selatan nggak ada tuyul, itu satu problema yang lain lagi. Belum lagi kalau memang lu udah pinter ya, terus lu kaya dan kebetulan lulus juga dari kampus terbaik di Korea Selatan atau luar negeri, 3 faktor udah terpenuhi. Ada satu hal lagi yang jadi acuan juga, yaitu adalah muka lu. Karena kalau di CV, muka lu udah dinilai jelek sama mereka, ini bakal jadi bahan olokan nih buat perusahaan-perusahaan ini dan HRD-HRD-nya. Dan perusahaan-perusahaan cebol ini preferensinya emang mau nyari yang cakep-cakep. Ini dia akhirnya makanya menjadi salah satu faktor kenapa operasi plastik biasanya jadi hadiah kelulusan bagi banyak anak muda di Korea Selatan. Dan negara ini memang akhirnya jadi negara yang terkenal banget sama operasi plastiknya. Karena ternyata emang tampang itu jadi sebuah faktor penting bagi masa depan lu. Itu privilege itu. Belum lagi perusahaan-perusahaan ini juga seringkali melanggar hak privasi para calon karyawan. Mulai dari nanyain lu udah punya pacar atau enggak, pekerjaan orang tua lu seperti apa, skill Inggris lu dan di mana lu belajar Inggris, bahkan sampai rekening tabungan lu sekarang. Karena memang perusahaan cebol ini tahu bahwa Korea Selatan itu kalau ngajarin bahasa Inggris tuh biasanya di sekolah tuh lebih kepada nulis dibanding ngomong. Jadi memang nilai Inggris tuh juga penting banget di sana. Dan rekening lu secara pribadi juga penting bagi mereka. Takutnya lu korup gitu ya. Makanya mereka tuh lebih prefer calon-calon karyawan mereka yang memang bener-bener kaya dan belajar Inggris juga di luar negeri. Karena dirasa lebih kompeten dari yang belajar di dalam negeri dan daripada mereka-mereka yang orang tuanya agak-agak sulit dan rekeningnya tipis gitu. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan kalau lu adalah yang hoki misalnya, di antara 1,9% penyerapan tadi, penderitaan dan perjuangan mereka sebenarnya belum selesai sampai situ gitu. Karena di Korea Selatan setelah lu sekolah belasan jam selama bertahun-tahun ya, di pekerjaan lu pun itu juga bakal mengalami hal yang tidak jauh beda sebenarnya. Karena dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan, sebuah hal yang wajar sebenarnya untuk lu kerja selama 14 jam sehari. Dan gilanya kalau bos lu belum pulang dari kantor, ya lu gak bisa pulang juga. Dan gak ada duit lembur. Karena kalau lu pulang, anggapannya lu udah gak respect sama atasan lu. Dan lu bakal diganti sama orang lain yang willing buat kerja selama belasan jam di kantor. Dan lu bisa bayangin penyerapan perusahaan besar-besar aja itu cuma 1,9%. Jadi kalau lu udah gak mau yang namanya masuk ke persentase kecil itu, dan lu emang udah gak mau kerja belasan jam di kantor lu, ya udah tinggal cari lagi dari 97,1% yang lainnya kan.
Jadi pilihannya ya para anak-anak muda ini akhirnya ya mau nggak mau tetap ngikutin pola kerja yang informal ini, alias kerja selama berbelas-belas jam di kantor mereka. Jadi faktor yang sungguh tidak manusiawi inilah yang memang ngebuat Korea Selatan jadi negara yang punya angka bunuh diri yang tinggi banget. Faktornya itu dari hulu ke hilir. Karena banyak banget anak-anak muda yang stres berat di sana. Bukan aja di era kehidupan kerja mereka, tapi juga sudah mulai stresnya dari era-era mereka sekolah. Tekanannya setinggi itu. Walaupun cara main yang terkesan tidak manusiawi ini sebenarnya juga menghasilkan hal positif. Di mana Korea Selatan itu masuk ke negara dengan angka kelulusan tertinggi di dunia. Atau 97% murid-murid di Korea Selatan itu berhasil lulus. Karena memang budaya belajar mereka yang gila-gilaan non-stopnya untuk ngamanin masa depan mereka ceritanya. Ini juga yang akhirnya jadi justifikasi yang cukup jelas kenapa anak-anak muda di Korea Selatan itu banyak yang gak mau menikah dan punya anak seperti yang sudah pernah gue bahas di video sebelumnya. Karena sudut pandangnya kalau ngelahirin anak di Korea Selatan, ya kasihan anaknya bakal hidup kompetitif dari kecil dan harus berebut bangku kerjaan yang tentunya di masa mendatang akan semakin tidak banyak. Terlebih lagi kalau orang tuanya gak kaya-kaya banget, anak-anak yang baru lahir ini bakal ngalamin hal-hal yang gak enak, yang lagi mungkin mereka lagi rasain sekarang. Walaupun kalau faktornya adalah agama, ya cuannya rezeki udah Tuhan yang ngatur. Tapi kan di sini ceritanya mereka berpikir secara rasional. Dan kalau lu tanya kenapa Korea Selatan bisa sekompetitif ini secara edukasi sampai melahirkan lapangan pekerjaan yang super kompetitif kayak yang tadi gue ceritain. Ya alasannya sebenarnya karena Korea Selatan memang gak punya sumber daya mineral yang cukup untuk bisa diperjualbelikan. Beda sama negara kita. Jadinya mereka mau gak mau harus berinvestasi gila-gilaan di sumber daya manusianya. Makanya berjalan lewat teknologi. Untuk bisa support-support yang namanya perusahaan-perusahaan cebol alias Samsung dan kawan-kawan. Jadi memang negara sengaja membuat sistem ini untuk bisa mensupport para cebol ini. Makanya skemanya jadi sekompetitif dan se-stressful itu. Karena sumber dayanya utamanya adalah manusia. Itu juga alasan kenapa lebih dari 70% anak muda pas ditanya dan disurvei itu pengen banget keluar dari Korea Selatan untuk bisa hidup di negara lain. Dan bahkan 40%-nya itu juga sudah siap pindah ke negara lain untuk cari peluang baru yang lebih masuk akal dibanding di Korea Selatan. Dan tentu skema yang kompetitif dan distopia yang mengerikan ini ya sebenarnya datang karena perusahaan cebol-cebol ini. Alias perusahaan-perusahaan keluarga kaya di Korea Selatan yang melakukan konglomerasi di Korea Selatan. Dan akhirnya mendominasi ekonomi Korea Selatan. Dan 10 perusahaan cebol terbesar di Korea Selatan aja seperti Samsung, Lotte, LG, Hyundai, dan yang lain-lain lo bisa sebut. Itu adalah perusahaan yang nyumbang 60% GDP Korea Selatan. Dan gokilnya perusahaan-perusahaan ini memang dapat support besar dari pemerintah dari dulu. Anggapannya perusahaan-perusahaan ini tuh didanain sama negara untuk majuin ekonomi Korea Selatan. Jadi sebenarnya cebol ini adalah negara Korea Selatan itu sendiri sebenarnya. Mulai dari pinjaman yang memang lebih fleksibel, bahkan saat bosnya Samsung itu ditangkap di tahun 2017 karena skandal kasus suap, itu malah dibebasin oleh Presiden Korea Selatan dengan pertimbangan bahwa bos Samsung ini yang namanya Lee Jae-yong itu dibutuhkan katanya kehadirannya di perusahaannya untuk membantu ekonomi Korea Selatan di tahun 2022. Lu bayangin tuh, dibebasin bos. Jadi lu bisa bayangkan sedekat apa pemerintah sama perusahaan-perusahaan keluarga konglomerat ini yang emang secara ekonomi itu bergantung banget sama perusahaan-perusahaan cebol ini. Jadi memang yang apa yang cebol mau ya disupport sama negara. Ini juga yang akhirnya negara ini nggak bisa ngelakuin apa-apa soal depresinya anak muda dalam berkompetisi dari bangku sekolah untuk bisa masuk perusahaan-perusahaan ini. Karena memang perusahaan-perusahaan ini itu menuntut manusia terbaik di Korea Selatan untuk bisa bekerja sebaik-baiknya di perusahaan mereka dan bisa naikin angka ekonomi di Korea Selatan dan tentunya ekonomi bisnis mereka sendiri. Apalagi konsepnya mereka nge-regenerate terus orang-orang tua di perusahaan mereka dengan anak-anak muda yang lebih ambisius dengan gaji yang tentunya lebih kecil. Makanya proses ini sudah terlalu struktural dan rasanya rasa depresi dan angka bunuh diri di Korea Selatan itu bakal masih sulit banget buat diturunin. Karena memang segitu ganasnya perusahaan-perusahaan besar ini dalam mencari karyawan untuk perusahaan mereka. Dan di sisi lain, negara juga nggak bisa bikin peraturan-peraturan yang bisa mungkin membatasi jam kerja di perusahaan-perusahaan ini dan mungkin membenahi pola kerjanya supaya anak-anaknya nggak stres atau mungkin dari segi pendidikannya, ya itu nggak bisa. Karena justru negara yang memang sangat bergantung sekali sama perusahaan-perusahaan ini. Yang teknik ini akhirnya berhasil mengeluarkan
Korea Selatan sebagai negara miskin di tahun 60-an dan berhasil meledak hanya dalam tempo 2 generasi yang terhitung cepat banget. Jadi kalau mau ini berubah, ya pemerintah tuh sebenarnya harus berani untuk memberikan regulasi terkait dengan jam kerja dan sistem pendidikannya. Tapi melihat ketergantungan ekonomi yang gila-gilaan sama para perusahaan cebol ini, rasanya sih belum ada gerakan yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan angka bunuh diri. Kecuali memasang banyak jaring keselamatan di gedung-gedung yang menahan mereka-mereka yang mau jatuh. Dan ini sebenarnya cuma tindakan preventif sederhana doang tanpa solusi dari grassroots-nya yang bisa ngelarin masalah utamanya sebenarnya. Jadi sebenarnya masalahnya memang ada di para perusahaan cebol ini yang menuntut untuk bisa Korea Selatan memproduksi manusia-manusia terbaik untuk bisa memajukan ekonominya dia. Nah, negara memandang kalau misalnya cebol maunya begitu, ya cara mereka adalah memberikan peluang atau allowance-nya terkait dengan perusahaan-perusahaan cebol ini supaya mereka bisa dapetin manusia-manusia terbaik. Dengan begitu negara Korea Selatan ini juga ekonominya bakal naik karena 60%-nya itu dipegang sama si cebol ini. Jadi untuk bisa berubah, rasanya sulit sekali untuk membayangkan solusi apa yang bisa dilakukan. Karena memang ketergantungan ekonomi yang segitu eratnya sama perusahaan-perusahaan cebol ini. Yang menuntut anak-anak muda di sana untuk lebih gila belajar dan gila untuk bisa kerja. Jadi kalau kalian melihat di K-drama rasanya tinggal di Korea Selatan itu indah. Rasanya mungkin masih lebih indah di Indonesia. Mungkin aja. Tapi setahu gue teman-teman gue kayaknya kerja di luar negeri mereka tuh kayak lebih prefer untuk sehabis kaya banget terus mereka ke Indonesia gitu kayaknya ya. Tapi kalau misal kita kaya banget di sini juga kita bisa ke Korea Selatan juga sih. Ya tapi intinya begitulah. Susah sekali mencari peluang di Korea Selatan. Lu bayangin penyerapannya cuma 1,9% per tahun. Lu bayangin. Jadi udah belajar udah pinter udah sampai gila aja. Itu belum tentu masuk tuh ke perusahaan-perusahaan cebol itu. Dan pertanyaannya adalah kalau orang tuanya harus kaya juga. Berarti yang bisa ngelit perusahaan-perusahaan cebol ini atau soon bisa jadi si levelnya di masa-masa mendatang. Ya tentunya tetap dari keluarga yang kaya raya. Jadi bagi yang miskin-miskin atau keluarga yang menengah, rasanya sebuah keputusasaan dan ketidakmungkinan untuk mereka-mereka ini bisa ngelit perusahaan-perusahaan besar ini. Karena kalau lu track back, semua leader dari 10 perusahaan cebol terbesar yang ada di Korea Selatan, itu isinya adalah orang-orang yang backgroundnya kalau nggak lulusan luar negeri, ya adalah lulusan dalam negerinya cuman universitas terbesar dan datang dari keluarga konglomerat juga. So, ya lagi-lagi konglomerasi guys. Jadi itu aja video dari gua. Kalau misalkan punya pendapat atau mungkin punya opini, mungkin ada yang tinggal di Korea Selatan gitu ya, dan mungkin data yang gue baca itu mungkin terlalu terpolarisasi ke satu arah, dan kalian mungkin punya penyeimbang, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Intinya video kali ini semoga bermanfaat buat kalian, dan kita sama-sama belajar aja tentang social issue di negara-negara lain. Gue gak bilang Indonesia yang lebih baik, tapi setidaknya gue masih santai-santai aja di sini. So, kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa. Dan thank you semua yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.